Aldai okay. Halo, selamat datang di channel Aldai. Kali ini kita akan menjelaskan alur cerita Kimetsu no Yaiba Arc Entertainment District dan akan melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya. Pada chapter 74 ini dimulai dengan flashback 2 hari sebelum Tanjiro dan kawan-kawan menyusup. Di sana, di kediaman Kyogoku, terlihat Oiran yang sebelumnya menyiksa seorang gadis kecil sedang dimarahi oleh pemilik rumah Kyogoku. Pemilik rumah Kyogoku yang bernama Omitsu itu berbicara ada banyak gadis yang tersakiti, bahkan bunuh diri di kediaman Kyogoku ini. Hal itu semua karena kekejaman Oiran Warabihime. Respon dari Oiran Warabahime mengejutkan. Bukannya minta maaf, ia malah tersinggung dengan tuduhan itu. Ia juga bilang di rumah Kyogoku tanpa dirinya hanyalah rumah bordil sampah. Omitsu yang mendengar hal itu pun marah dan langsung mengusirnya. Oiran Warabahime pun menjelaskan sedikit tentang masa lalu dirinya kepada Omitsu. Dahulu kala ada sebuah cerita tentang seorang Oiran. Orang itu sangatlah cantik, tapi juga sangat kejam. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Hime. Karena jika ada yang menyinggungnya, ia akan menatap matamu dengan wajah kejamnya sambil memiringkan kepalanya. Mendengar cerita itu, Omitsu menyadari suatu hal tentang rumor iblis yang menyamar menjadi salah satu Oiran di distrik bunga. Dan benar saja, hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba, Oiran Warabahime berubah menjadi iblis dan dengan cepat mencengkram wajah Omitsu. Omitsu pun sangat terkejut bahwa iblis yang selama ini dirumorkan adalah Oiran Warabahime. Belum sempat beraksi, Omitsu langsung dibunuh secara brutal. Setelah membunuh Omitsu, iblis itu berjalan di atap bangunan. Tanpa dia sadari, ternyata ada tamu tak diundang yang menghadiri distrik bunga. Tamu itu langsung berada tepat di depan wajah Oiran Warabahime. Ternyata tamu itu adalah Muzan. Muzan menyebut nama asli iblis itu dengan sebutan Daki. Muzan sangat senang anak buahnya itu semakin kuat. Alasan Muzan datang mengunjungi Daki adalah untuk memperingatinya untuk berhati-hati kepada para pemburu iblis. Karena di antara mereka ada yang sangat terampil, yaitu para pilar. Sebelum Muzan pergi, ia berbicara. Kau akan lebih kuat dan lebih kejam. Kau adalah iblis yang spesial. Ucap Muzan sebelum pergi. Biar gampang, Oiran Warabahime kita ganti jadi Daki aja ya guys. Oke, kembali ke masa sekarang, di kediaman Kyogoku. Melanjutkan chapter sebelumnya, ketika Zenitsu berusaha menyelamatkan gadis kecil yang sedang disiksa oleh Daki. Zenitsu terkena serangan telak sampai membuatnya tak sadarkan diri. Penyebab Zenitsu tak sadarkan diri karena serangan yang dilancarkan oleh sang iblis, yaitu Daki. Diperlihatkan di sana, pemilik rumah Kyogoku, pengganti Omitsu sedang bersujud sambil meminta maaf di hadapan Daki. Karena para pekerja di sana membuat kesalahan. Respon Daki hanyalah tersenyum dan meminta para pekerja untuk menyingkirkan Zenitsu. Daki langsung bisa menyadari bahwa Zenitsu bukanlah orang biasa, melainkan pemburu iblis. Daki menyadari itu ketika Zenitsu memegang tangannya sambil memasang kuda-kuda layaknya pemburu iblis. Daki pun senang ada pemburu iblis yang menyadari dirinya berada di distrik bunga. Kita mulai dari chapter 75, memperlihatkan paniknya pekerja di rumah Kyogoku karena telah hilangnya wanita berambut kuning, yaitu Zenitsu. Pemilik rumah Kyogoku yang baru pun menyuruh pekerja yang ada di sana untuk jangan membahasnya dan jangan biarkan berita hilangnya Zenitsu tersebar. Sepertinya pemilik rumah yang baru ini adalah bawahan Daki, atau mungkin dirinya diancam oleh Daki sehingga tidak ingin nama Zenitsu dibahas atau disebut lagi. Pada panel selanjutnya, terlihat Inosuke, Tanjiro, dan Uzui sedang berkumpul untuk sharing informasi masing-masing yang mereka dapatkan.
Namun, dengan ketidakhadiran Zenitsu menjadi tanda tanya untuk Uzui dan membuatnya khawatir. Yang akhirnya membuat Uzui menyesal karena membuat Zenitsu, Tanjiro, dan Inosuke berada dalam bahaya besar. Lalu dirinya pun menyuruh Tanjiro dan Inosuke untuk pulang. Karena kalau sampai ada Upper Moon, mereka berdua hanya akan menjadi beban bagi Uzui. Hal itu disebabkan karena peringkat mereka yang masih rendah. Bahkan Uzui takut mereka berdua akan mati. Alhasil Uzui berencana untuk menyelesaikan misi ini sendirian. Sebelum Uzui pergi, dia berbicara kepada Inosuke dan Tanjiro. Jangan malu, pemenang adalah yang bertahan hidup. Pulanglah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ucapnya sebelum pergi. Tanjiro sangat menyesali peringkatnya yang rendah. Namun, Inosuke menyangkal perkataan Tanjiro karena peringkat mereka sudah naik ke peringkat 7. Lalu Inosuke pun menjelaskan urutan peringkat kekuatan dari para pemburu iblis. 1 Kinoe, 2 Kinoto, 3 Hinoe, 4 Hinoto, 5 Suinoe, 6 Suinoto, 7 Kanoe, 8 Kanoto, 9 Mizunoe, dan yang terakhir Mizunoto. Inosuke di sana juga menjelaskan cara mengetahui peringkat mereka, yaitu dengan cara mengepalkan telapak tangan lalu akan muncul tulisan peringkat. Tanjiro dan Inosuke akhirnya semangat karena mengetahui peringkat mereka telah naik ke peringkat 7 atau Kanoe. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melanggar perkataan Uzui dan tetap melanjutkan misi ini. Tanjiro pun memberitahu Inosuke, Tanjiro akan menyelesaikan urusannya di rumah Tokito. Setelah urusannya selesai, Tanjiro akan ke tempat Inosuke, yaitu rumah Agimoto. Inosuke mendengar misi yang direncanakan Tanjiro merasa kesal. Karena menurutnya, di rumah Agimoto ada iblis. Inosuke ingin mereka berdua langsung saja pergi ke rumah Agimoto untuk membantai iblis yang berada di sana. Lalu Tanjiro membantah dengan menjelaskan adanya kemungkinan keberadaan jalan-jalan rahasia di dalam bangunan rumah. Dan dirinya yakin iblis tidak akan berani menunjukkan diri mereka karena adanya sinar matahari. Dan para iblis juga bergerak dengan sangat hati-hati sampai tidak ada yang menyadari kalau mereka sudah membunuh beberapa manusia di distrik bunga ini. Tanjiro juga yakin Zenitsu dan ketiga istri Uzui masih hidup. Dan kemungkinan mereka berada di dalam salah satu bangunan rumah tersebut. Itulah penyebab Tanjiro melarang Inosuke gegabah untuk menyerang langsung para iblis. Tanjiro khawatir jika Inosuke akan berakhir sama seperti yang lainnya. Inosuke yang sudah mendengar penjelasan dari Tanjiro malah memasang muka so pintar dan berkata, Semua yang kau katakan adalah yang ingin aku katakan juga. ucapnya. Padahal awalnya dia ingin langsung menyerang iblis. Dasar binatang liar. Selanjutnya kita dapat melihat Tanjiro yang sudah sampai di kediaman Tokito. Dirinya ingin berpamitan terlebih dahulu dengan Oiran Koinatsu. Dirinya juga sudah tidak menyamar sebagai seorang wanita dan ingin menjelaskan identitasnya. Namun ternyata Oiran Koinatsu sudah menyadari penyamaran Tanjiro sedari awal. Dirinya hanya penasaran apa yang dilakukan oleh laki-laki sampai menyamar untuk masuk ke tempat ini. Hal itu membuat Tanjiro terkejut. Ia tak menyangka Oiran Koinatsu menyadari penyamarannya. Oiran Koinatsu hanya berpikir bahwa Tanjiro khawatir tentang Sumi. Oleh karena itu Tanjiro menyamar. Tanjiro pun mengiyakan ungkapan Oiran Koinatsu. Tanjiro benar-benar khawatir dengan Sumi dan ia berjanji akan menyelamatkan orang-orang yang telah menghilang. Oiran Koinatsu pun berterima kasih kepada Tanjiro. Oiran Koinatsu bilang akan pindah esok hari karena dirinya akan segera menikah. Walau begitu, Oiran Koinatsu sangat mengkhawatirkan orang-orang yang akan ia tinggalkan di rumah Tokito karena begitu banyak insiden yang belum terpecahkan. Tanjiro yang mendengar hal itu pun langsung menyuruh Oiran Koinatsu untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Setelah itu, Tanjiro pun bergegas pergi. Setelah kepergian Tanjiro, hal mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba dari belakang muncul sang iblis, yaitu Daki. Di sana terlihat Daki ingin membunuh Oiran Koinatsu.
Tanjiro yang menyadari hari sudah mulai gelap, langsung ingin bergegas ke tempat Inosuke berada. Tetapi, ketika Tanjiro ingin segera bergegas, ia menyium bau iblis di sekitar rumah Tokito. Chapter 76 ini dimulai dengan memperlihatkan Inosuke di kediaman Ogimoto. Ia sangat panik karena Tanjiro belum juga tiba di kediaman Ogimoto. Saat Inosuke sedang khawatir dengan Tanjiro, tiba-tiba dari arah depan ada 2 ekor tikus sedang mengantarkan kedua pedangnya. Nama tikus itu adalah Shinobis. Shinobis adalah tikus yang menjalani latihan khusus dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dari penampilan Shinobis sangat mirip dengan Uzui. Sepertinya Shinobis adalah anak buah Uzui. Inosuke yang melihat pedangnya ada di depannya segera berubah menjadi penampilan babinya sambil berbicara, Saatnya pergi membasmi iblis. selanjutnya kita pergi ke kediaman Kyogoku. Di sana Uzui sedang menyandera pemilik rumah Kyogoku yang baru. Uzui menginterogasi sambil bertanya, Hei, apa yang terjadi dengan Zenitsu dan Hinatsuru? tanya Uzui. Pemilik rumah itu pun ketakutan dan langsung menjawab, Zenitsu lenyap. Hinatsuru sakit, lalu pergi ke rumah bordil yang lebih jelek. jawab pemilik rumah. Uzui yang masih menyadari masih ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemilik rumah, membuat dirinya berjanji akan membunuh pelaku yang telah membuat orang-orang di distrik bunga menghilang. Mendengar ucapan Uzui, pemilik rumah Kyogoku yang baru ini seolah berpikir ada harapan untuk membunuh iblis itu. Dirinya juga mengingat Omitsu yang terbunuh oleh iblis tersebut. Tanpa berpikir panjang lagi, pemilik rumah Kyogoku yang baru ini langsung memberitahu Uzui tentang iblis yang menyamar. Dia adalah Oiran Warabahime. Dia tinggal di bagian utara yang dimana tidak ada sinar matahari yang masuk. Mendengar hal itu, Uzui langsung bergegas ke sana. Uzui juga sangat yakin akan mengakhiri semua ini dengan tangannya sendiri. Selanjutnya, kita ke tempat Tanjiro berada. Tanjiro yang sebelumnya mencium bau iblis di dekatnya, sekarang sudah berada di depan hadapan iblis tersebut. Ya, iblis itu adalah Daki. Di sana, Daki sedang menyerap Oiran Koinatsu ke dalam selendangnya. Dijelaskan bahwa salah satu kekuatan Daki dapat menyerap lalu mengurung seseorang ke dalam selendangnya. Tanjiro yang melihat hal itu mencoba menghentikannya. Namun dengan cepatnya Daki menyerang Tanjiro. Serangan itu membuat Tanjiro terpental ke bangunan lainnya. Tanjiro yang terkena telak serangan itu pun menyadari bahwa iblis yang ada di depannya sangatlah kuat. Namun, Tanjiro tak patah semangat, dirinya tak tinggal diam. Dirinya terpaksa melepaskan tas yang berisikan adiknya Nezuko. Tanjiro berpesan kepada Nezuko untuk jangan pernah keluar dari kotak kecuali nyawanya terancam. Daki yang menyadari Tanjiro bangkit kembali langsung keluar untuk menghampirinya. Dengan cepatnya, Daki melompat ke arah Tanjiro lalu melancarkan serangan yang dinamai Gelombang kehancuran. Tanjiro kesulitan untuk menahan serangan bertubi-tubi dari Daki. Ketika Tanjiro sedang menahan serangan bertubi-tubi itu, sekilas ia melihat Oiran Koinatsu yang terkurung berupa gambar di dalam selendang milik Daki. Dengan sigapnya, Tanjiro memotong bagian yang bergambarkan Oiran Koinatsu itu. Hal itu membuat Daki terkagum karena Tanjiro dengan cepat menyadari bahwa selendangnya mampu mengurung orang di dalamnya. Daki pun berbicara, Kau sangat manis, janganlah terlalu bersemangat. Nantinya kau hanya akan mati seperti tikus. Pada chapter 77 ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah tempat kumuh yang bernama Krims. Dijelaskan, Krims adalah tempat yang tidak pernah dikunjungi karena dihuni oleh orang-orang yang sakit. Sesampainya di sana, Uzui menemukan Hinatsuru yang sedang terikat selendang milik Daki. Uzui yang melihat istrinya tak berdaya langsung memberinya obat. Di sana dijelaskan bahwa Hinatsuru tahu bahwa Oiran Warabahime adalah iblis. Tetapi dirinya tidak bisa berbuat banyak, bahkan pekerja lain juga mencurigainya. Hinatsuru yang tidak bisa berbuat banyak pun akhirnya mencoba meminum racun dan berpura-pura sakit.
agar dirinya bisa keluar dari kediaman Kyogoku. Ketika Hinatsuru berhasil keluar, Oiran Warabahime alias Daki memberinya sebuah selendang. Tujuannya untuk mengamati lalu membunuh Hinatsuru jika melakukan hal-hal yang mencurigakan. Uzui yang mendengar hal itu marah dan menyuruh Hinatsuru segera pergi dari distrik bunga. Setelah itu, Uzui bergegas pergi mencari iblis itu. Dengan kemampuan shinobinya, Uzui mampu mengetahui keberadaan musuh, yaitu di bawah tanah. Seketika, Uzui mengeluarkan kedua pedangnya sambil berkata, Nafas suara, jurus pertama, Raingu Tongu. Uzui adalah pengguna dua bilah pedang. Kedua pedang itu memiliki daya hancur yang luar biasa. Bahkan, tidak ada yang tahu kenapa pedang itu kuat, karena tidak ada yang pernah selamat setelah menerima serangan dari pedang itu. Pada panel berikutnya, kita diperlihatkan pertarungan antara Tanjiro melawan Daki. Di sana, terlihat Daki menyadari suara yang sangat keras menghantam tanah. Ya, suara itu adalah suara serangan Uzui yang sebelumnya menyerang tanah. Seolah ingin menyombongkan dirinya, Daki bertanya kepada Tanjiro. Ada berapa banyak pemburu iblis yang datang ke distrik bunga? Karena jika sedikit, itu tak akan menyenangkan. Tanjiro terlihat mager menjawab pertanyaan itu. Daki menyadari pedang Tanjiro terkikis karena sebelumnya beradu serangan dengannya. Daki bilang bahwa pembuat pedang Tanjiro adalah pembuat besi yang buruk. Tanjiro pun membantah ucapan Daki. Tanjiro bilang pembuat pedangnya adalah pandai besi yang hebat. Tanjiro menjelaskan bahwa pedang yang rusak itu disebabkan oleh penggunanya. Tanjiro pikir dirinya tidak cocok dengan pernapasan air. Ia lebih cocok dengan tarian Dewa Bara Api. Namun karena kekuatannya yang luar biasa, ia tak bisa menggunakan jurus itu dengan waktu yang lama. Tapi seharusnya keadaan sekarang sudah berbeda. Tanjiro yakin dirinya dapat menggunakan jurus itu dengan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, dia berlatih dalam 4 bulan untuk mencapai batasan ini. Dalam sekilas, Tanjiro mengingat Rengoku berkata, Tanjiro, kobarkanlah api di dalam hatimu. Tiba-tiba, Tanjiro melancarkan serangan yang bernama Hinokami Kagura, Enbu, Meiru Yonu, Akai Kagami. Seketika membuat Daki terkejut. Serangan itu mampu memotong banyak selendang Daki sekaligus. Daki menyadari gaya berpedang Tanjiro berubah, bahkan gerakannya lebih tajam dari sebelumnya. Di sana Tanjiro menjelaskan bahwa tarian ini berfokus pada gerakan menghindar, dengan menggunakan perputaran dan rotasi yang sangat cepat. Semakin cepat penglihatan lawan, semakin besar pula akan tertipu oleh gerakannya. Tanjiro bergegas melancarkan serangan keduanya yang bernama Rainbow Paherion. Namun sayangnya Daki berhasil menghindarinya. Daki membalas menyerang, tetapi Tanjiro dengan siap menggunakan jurus menghindar yang bernama Hono no Kabe. Jurus itu membuat Tanjiro bergerak sangat cepat, hingga membuat dirinya berada di belakang Daki tanpa iblis ini sadari. Tidak sampai di situ, Tanjiro yang berada di belakang Daki pun melanjutkan serangan beruntun yang bernama Hinobasa. Nah, sekian dulu ya untuk cerita Kimetsu no Yaiba Art Entertainment District. Jika kalian suka dengan video ini, bisa di like, share, and subscribe ya. Arigato gozaimashita.